saya hormati, saya mengutip ayat yang dibacakan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah umat yang terbaik. Kenapa kita adalah umat yang terbaik? Karena di pundak kita ada dua kewajiban tadi, yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kita terbaik karena dua faktor ini. Oleh karena itulah dalam kehidupan kita, kalau kita abaikan amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita tidak masuk dalam kelompok orang yang terbaik. Kelompok orang yang terbaik. Apalagi pemuda. Pemuda ini punya peranan yang luar biasa. Negara ini merdeka, pemuda yang di depan. Sekarang tugas pemuda adalah mengawal roda pemerintahan ini, roda pembangunan ini. Ini tugas kita. Dan itulah bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Bukan kita meneriakan sebuah kezaliman itu berarti bermusuhan terhadap pemerintah, tidak. Tetapi tujuan kita adalah meluruskan kinerja pemerintah, termasuk Kementerian Agama. Kalau kita Kementerian Agama, kalau Anda dengar-dengar ada punya data yang baik bahwa ada staf kami, ada ASN Kementerian Agama yang moralitasnya tidak mencerminkan seorang ASN, silahkan dikoreksi. Itu tugas kita. Kalau mau kita negara daerah ini maju, kita daerah ini maju harus begitu. Dan kita doakan pejabat kita di daerah ini harus mereka lapang dada menerima kritikan atau fungsi kontrol sosial dari kalangan pemuda. Kalau di pejabat yang tidak mau mendengar masukan, kritikan dari kalangan pemuda, berarti gagal dia sebenarnya. Dia tidak bisa hidup di zaman ini. Dia tidak bisa hidup di zaman ini. Kenapa? Zaman ini kita dituntut untuk senantiasa transparan, terbuka dari berbagai aspek. Kita terbuka untuk masyarakat, konsep pembangunan kita. Kita dituntut untuk itu. Oleh karena itulah kalian adalah pemuda, adalah garda terdepan dalam proses. Katorang berteriak sambil berteriak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tidak dituntut untuk membenahi diri kita juga. Karena dalam Al-Quran Allah jelaskan bahwa celakalah bagi orang-orang yang berteriak tentang satu kebenaran, satu keadilan, tetapi dia sendiri juga tidak betul. Amat benci Allah terhadap orang-orang yang meneriakkan suatu kebenaran, tetapi dia sendiri juga masih berlaku suram, masih berlaku tidak jujur, masih berlaku zalim. Oleh karena itu pemuda, selain tugas kita ini harus punya kajian-kajian agama, harus punya kajian-kajian agama, dibuat jadwal kajian-kajian agama supaya ustaz-ustaz yang dianggap punya kompetensi di bidang itu diundang untuk memberikan materi supaya menambah keilmuan hasanah kita tentang agama, sehingga gerakan kita itu selalu terkontrol dan kita juga menutupi tadi yang direstri teman-teman dari STAI yang jurusannya hukum Islam. Tadi hatib di Bula masih hatib yang dulu-dulu, yang tua-tua. Kenapa harus kita gengsi dengan itu? Seharusnya itu. Karena ayat selain itu Allah jelaskan di dalam surat Al-Asri, Allah jelaskan wal asri, demi masa. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya masa itu mengirim kita ke hal-hal yang merugi. Illal ladzina, kecuali tiga. Illal ladzina na'aman, pertama orang yang beriman, wa amilus salih, orang yang melaksanakan amal saleh, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Tiga golongan ini yang tidak terkirim dengan zaman.
Kalau pemuda terkirim dengan zaman ini dan mengabaikan hal persoalan keimanan dan ketakwaan dan amar ma'ruf nahi munkar, berarti kita juga gagal sebenarnya. Kita juga gagal. Oleh karena itulah di samping kita tugas pemuda untuk mengontrol proses pembangunan dan pemerintahan di daerah Indonesia ini, di bangsa ini, di samping ini juga kita benahi diri kita dengan pemahaman agama yang matang juga, supaya kita tidak terkena ayat yang Allah jelaskan tadi, celaka bagi orang-orang yang berkan amar ma'ruf. Rasulullah bilang, apabila kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Kalau tidak sanggup dengan tangan kalian, ucapan kalian, mulut kalian. Kalau tidak sanggup lagi dengan mulut kita berteriak melalui demo, kita tidak sanggup lagi, maka kita angkat hati berdoa, mengembalikan semua persoalan itu kepada Allah. Itu kuncinya. Rasulullah buatkan konsep seperti itu. Tapi makna rubah dengan tangan kita berarti rubah dengan kekuasaan. Bukan tangan kita lah kita buat kacau, bukan. Bukan tangan kita lah kita langsung melempar, kita isi rusak, bukan. Tetapi lewat kekuasaan. Tapi kekuasaan itu tidak ada di tangan pemuda, ada di penguasa. Olehnya itu yang ada di kita pemuda adalah cuma lisan kita, dan yang kedua itu doa kita. Jadi jangan kita bosan-bosan meneriakkan sebuah kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, karena kita terbaik umat ini adalah kita senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Yang terakhir, negara ini adalah negara Pancasila. Kebinekaan kita harus kita jaga, kerukunan antara umat beragama harus kita jaga. Jangan lantaran kita pemuda Islam telah mengabaikan pemuda-pemuda lain yang beragama lain yang punya hak hidup yang sama di negara ini. Kita harus membangun silaturahmi atau kerukunan umat beragama yang baik di kabupaten ini, karena kita termasuk di 11 kabupaten di Provinsi Maluku ini, kita termasuk kerukunan terbaik di SPD. Kita tingkatkan itu, kita jaga itu. Dan sebelum saya akhiri sambutan saya dan membuka acara ini, sekali lagi saya mohon maaf, habis acara ini saya langsung ke ruangan karena ada meeting dengan Kanwil langsung. Saya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan marilah kita membuka acara musyawarah daerah pertama Gerakan Pemuda Islam di Kabupaten Serang bagian Timur. Saya katakan dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan